Untuk yang kali ini kita udah ngobrol-ngobrol tadi tentang pemain-pemain yang kurang dan juga kemungkinan yang lain. Nah ini suplemen aja ya, sehingga bisa dipotong sendiri ya. Ini suplemen aja nih sebelum kita masuk ke yang luar nanti. Tapi ini suplemen aja nih ya kan. Gua akan bacakan dulu dan gua akan tanya ke kalian masing-masing ya. Ini menurut Rendra Sujono buat Rizal ya. Hari ini debut Toha bikin assist dan Haji Rawamangun bikin gol. Rendra banget nih ya kan. Suka ngelawak gitu. Kalau buat saya mencuri perhatian malah si Nathan siapa nih? Bacanya? Coaon. Dia main simple, kuat dalam duel, hampir tidak pernah salah dalam passing dan selalu menang duel 1 lawan 1 ataupun aerial duel. Terakhir dia selalu on position, tidak main berasa gerasa gerusu sehingga kelihatan banget kuasain wilayah dan tugasnya. Sistem timnas ketika bertahan menjadi 5-4-1 benar-benar berjalan dengan baik malam ini, dan bermain sistem di pertahanan itu susahnya minta ampun karena harus mikir dan mesti ada chemistry kalau kata guru-guru saya. Caelah. Dan buat pemain asli kata si Rendra nih ya, harus improve dan mau belajar banyak untuk berkembang kalau tidak mau jadi pelengkap di tim paling tidak selama 5 tahun ke depan. Jangan terlalu puas dan teruslah dari zona nyaman. Tanggapannya pasukan Jones kata dia. Kalau lihat komentar dari Rendra gimana? Itu udah spot on banget sih Bang kalau spot on banget. Wow. Karena itu di describe-nya bagus banget. Kita di situasi defense bikin situasi jadi 5 karena keuntungan advantage numerical kita jadi unggul lini belakang, kita unggul jumlah segala macam, dan lini tengahnya 4-nya juga kok cenderung kemarin mainnya 4 flat gitu ya kalau lagi situasi defense. Dan menurut gue itu Vietnam malah kesulitan juga, malah nggak bisa ngebongkar dan jadinya cuma ngirim bola ke. Jadi lu sepakat sama analisanya Rendra? Sepakat. Bikin situasi kayak sekarang begitu. Mas Haryo, sekarang ini ada juga dari Coach Justin ya. Tim biasa tapi jika mampu menjalankan game plan pelatih hasilnya luar biasa. Itu yang ditunjukkan timnas di leg kedua melawan Vietnam kemarin. Komunikasi antar pemain juga lebih terbuka, di mana Ragnar memarahi Witan. It's okay, nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Ada masukan langsung dari pemain yang jam terbangnya lebih tinggi. Jadi wajar-wajar aja. Komunikasi emang kelihatan. Yang cerewet sekarang banyak gitu. Jay di belakang cerewet, di tengah si Hai juga lumayan bisa ini, Marcelino juga aktif kelihatan komunikasi. Jadi yang mengingatkan di lapangan tuh sekarang banyak gitu kan. Biasa kan kita kayak kita ngelihat dead air gitu ya di timnas kita. Bingung gitu, nggak ada yang ngomong, bola kemana, masing-masing aja gitu. Nah tapi sekarang kan semuanya tuh bisa berkomunikasi, bisa saling mengingatkan, dan itu positif buat timnas. Game plan yang dia bilang? Ya, dari pelatih udah sesuai. Sesuai, maksudnya karakteristik yang pemain yang dia mau baru diambil seperti apa. Yang sudah ada seperti apa, dia bisa blend. Main yang belum tentu bagus, belum tentu cantik, tapi paling nggak efektif. Itu kan yang penting. Oke, sekarang Firzi ini dari goal.com Indonesia. Kenal. Presenter olahraga ternama Tio Nugroho menegaskan tidak sepakat dengan pihak-pihak yang menginginkan Sinteyong yang ditendang dari timnas Indonesia setelah hasil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Apa yang dikatakan oleh Tio mengatakan pengamat .2 stay out. Nih cangkemmu. Selamat untuk timnas Garuda, ST dan PSSI. Cangkemmu itulah captionnya. Gimana komentar Firzi terhadap apa yang dikutip oleh Gol dari kata-katanya Tio Nugroho? Iya, cangkemmu tuh masih mulutmu ya. Ya kita lihat, kita pakai pengalamannya Vietnam sebagai pembelajaran untuk kita. Bagaimana mereka setelah mengganti Park Hang-seo dengan Philippe Trouzier, semua perkembangan yang dilakukan Trouzier itu mundur ke belakang. Pertama, kenapa Vietnam ada di grup ini bersama Indonesia, bersama Irak, bersama Filipina? Karena mereka itu adalah unggulan kedua. Mereka ada di pot kedua di Asia, di Asia. Karena mereka itu dalam beberapa tahun terakhir jago banget. Di bawah nilai mereka naik, koefisien mereka naik, ranking FIFA mereka dari 2018 sampai ke 2021 itu di peringkat 100 besar. Hanya dalam 1 tahun di bawah Trouzier mereka kalah 7 kali beruntun, cuma menang 1 kali dari 11 laga. Peringkat FIFA mereka turun 21 peringkat ranking. Ini buktiin bahwa di international football salah langkah dalam membangun masa depan, dalam mengambil keputusan soal pelatih itu besar banget konsekuensinya. So what are you trying to say about this cangkem-cangkeman? Gua harus hati-hati kalau ya ada yang meminta perubahan terlalu besar. Kita juga harus lihat siapa penggantinya. Jangan hanya asal ganti-ganti tapi tanpa melihat siapa penggantinya. Salah langkah, semua kemajuan kita di bawah STY dalam 4 tahun terakhir bisa
gone gitu aja dalam setahun. Oke, dan terakhir ini gua mengutip dari tontonan gua di live reactionnya Sport 77. Ada Mamat, ada Ripan dan juga ada Bung Toel. Ketika ada beberapa di menit keberapa ada pertanyaan, wah pemain-pemain yang sekarang main di tim nasional Indonesia ini sekarang progres ya. Fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Ini berkat siapa? Menurut Toel itu adalah berkat pelatih di klubnya. Menurut kalian bagaimana? Ya kalau kita lihat sepanjang. Jadi bukan pelatih di timnasnya, tapi pelatih di klubnya. Sebelum Piala Asia, timnas itu kan yang digebreng adalah fisik. Ya. Jadi menurut lu pelatih yang mana? Iya kalau dalam short term ini ya pelatih timnas. Timnas. Rizal? Timnas lah jelas. Jadi lu nggak setuju sama pendapat Bung Toel? Nggak setuju kali ini. Nggak setuju. Emang lu yang mana yang setuju? Nggak jadi bang, nggak jadi. Nggak setuju. Banyakan nggak setuju. Mas Aryo? Enggak lah. Nggak setuju juga. Kalau enggak kan klub-klub kita berjaya di Asia. Ya kan? Klub-klub kita bagus di Asia kalau emang pelatih-pelatih klubnya bagus. Oke, berarti lu menurut ini juga ada jasa dari pelatih tim nasional menurut lu? Lah iya dong, pasti. Oke. Baik kalau begitu itu adalah pertanyaan-pertanyaan gua terkait dengan komen-komen dari para pundit-pundit ternama di Indonesia yang jarang datang ke sini, jadi gua saja. Dan ini untuk juga membangun ekosistem para pundit kita juga kita akan angkat komen-komen mereka untuk juga kita bahas ya kan. Itu dia karena penting apa yang menjadi komentar mereka. Itu menjadi bahan pembicaraan dan juga menjadi opini juga ya. Dan membangun satu pemikiran yang tadinya A, oh bisa juga mungkin jadi B. Dan juga bisa mengawal pemain-pemain untuk tetap ingat tidak mulus selalu hal yang positif, tapi juga ada masukan-masukan dan kritikan-kritikan. Kita akan menuju ke hasil-hasil dari Jerman dan juga dari Inggris, tapi jangan lupa dulu untuk check out di e-commerce-nya Jebret Media Shop ataupun juga IG-nya JM Store dan juga TikTok-nya JM Store. Begitupun juga tiket YSUBL final besok masih tersedia sedikit lagi, jadi kalian bisa lihat dan bisa beli QR code-nya di sana, maupun juga pre-love-nya gua ada di barang.laki. Kita agak mundur dari tayangan kita jam 9 karena tadi mulainya telat dan sekarang juga sudah over, tapi bersabar, kita akan bahas yang dari luar negeri 5 detik lagi. Tetap di DPI.